Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita berada dalam satu kondisi di mana kita semua tidak mengharapkannya sama sekali. Tapi ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar kita mentaatinya demi untuk menjaga bahwa kita bisa selamat daripada musibah yang sedang mewabah ini. Salah satu anjuran yang harus kita taati dan kita penuhi pada saat kondisi semacam ini adalah dengan mengkarantina diri kita, dengan tetap berdiam diri di rumah. Dan ini adalah solusi terbaik saat ini agar kita terhindar dari penyakit yang sangat kita takuti ini. Saudara hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana Islam memandang apabila seseorang berdiam diri di rumah tanpa mengikuti acara-acara seperti keramaian-keramaian dan lain sebagainya? Anggap saja bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya walaupun kita berada di rumah. Banyak yang bertanya, bagaimana kalau meninggalkan masjid? Bagaimana kalau jauh dari masjid? Apalagi kita tarawih di rumah. Apakah itu tidak mengurangi keafdolan kita di dalam beribadah? Saudara hadirin rahimakumullah. Dalam situasi tertentu, dalam situasi yang baik, situasi yang normal, ibadah di masjid adalah lebih afdol. Tetapi dalam kondisi seperti ini, agama mengutamakan hifzun nafsi. Agama mengutamakan agar kita menjaga diri kita dari kebinasaan dan kecelakaan. Ibadah di masjid ketika kita bertakbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, berniat di dalam hati dan diakhiri di dalam niat itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Apakah hal ini hanya bisa dilaksanakan di masjid? Tentu saja tidak. Dilaksanakan di rumah pun bisa, sebab Allah tidak berarti kita ingin dekat kepada Allah harus selalu berada di masjid. Dan di dalam ibadah salat 5 waktu, kita pun masih melaksanakannya di masjid dengan protokol-protokol, mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Departemen Kesehatan. Dan di rumah, ini adalah kita sedang mengkarantina diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jauh lebih ikhlas harusnya daripada kita beribadah di masjid sebelumnya. Mungkin ini pengajaran dari Allah. Ketika kita berangkat ke masjid, lalu kita di masjid bertemu dengan orang banyak, maka karena iman kita yang lemah mempengaruhi niat kita di dalam beribadah. Tapi saat ini kita beribadah salat tarawih misalnya di rumah, kita berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan kita lihat samping kiri kita hanya anak dan istri kita yang menjadi makmumnya. Insya Allah dengan begini maka keikhlasan lebih utama ketika kita melaksanakan salat tarawih di rumah. Jadi kalau dulu para nabi uzlah, menghindarkan diri dari keramaian, mengasingkan diri, dari mulai Nabi Ibrahim uzlah, Nabi Musa uzlah 40 hari, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan uzlah di Gua Hira, mendekatkan diri kepada Allah tujuannya, menghindarkan dari fitnah-fitnah duniawi yang menyebar. Maka saat ini uzlah kita yang terbaik adalah menghindarkan diri kita daripada pengaruh penyakit yang berbahaya ini, dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena inti daripada uzlah adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita menjauhi dari fitnah-fitnah zaman yang sedang menyebar pada masa ini. Dan kita menghindarkan yang kedua, penyakit yang penyebarannya sangat luas saat ini. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman dengan adanya musibah ini mengambil pelajaran yang terbaik. Sebab hanya orang yang beriman yang bisa mengambil suatu kebaikan terbaik dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak mencari kesalahan, tidak mencari kekurangan orang lain, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghujat, justru mencari kebaikan-kebaikan yang ada dari setiap kejadian. Apa kebaikan daripada musibah ini? Satu, tadi memperkuat niat. Yang kedua, kemudian memperdalam dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di rumah kita lebih fokus lagi, serta hidup sederhana. Hidup sederhana di rumah, karena Ramadan mengajarkan kita hidup sederhana, tidak berlebihan. Coba ketika kita bebas keluar masuk rumah, ketika kita bebas keluar kota, ketika kita bebas keluar negeri, kemanapun, terkadang kita mengabaikan pola hidup sederhana yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Maka kejadian semacam ini, musibah seperti ini, bagi seorang yang beriman memiliki nilai kebaikan yang sangat tinggi apabila disikapi dengan keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anjuran pemerintah ini menjadi satu kebaikan bagi kita dan semakin meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita, ibadah kita, hablum minan nas kita, semakin baik kepedulian kita kepada sesama. Insya Allah kita akan diberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.